Nah pemirsa, saya ingin mengajak pemirsa semua untuk mengetahui tentang perkebunan nanas yang ada di Desa Tangkit ini. Oke, kita langsung aja. Kita jalan-jalan. Singgahlah berhenti di ujung Tanjung Malang nian kau badan. Singgo berhenti, singgahlah berhenti di ujung Tanjung Malang nian kau badan. Kami banyak. Nah pemirsa, kebun nanas yang seluas ini adalah milik salah satu dari pengusaha nanas yang ada di belakang saya ini. Saya keliling-liling di daerah sini, ternyata ada kebun nanas yang lagi dipetik. Nah, ingin tahu seperti apa kelanjutannya, ketemu aja yuk sama yang punyanya. Yuk. Halo Ibu. Ya. Ya. Iya, Dengan siapa? Ibu siapa? Adi. Oh, pemirsa. Ibu Andi ini termasuk salah satu pengusaha nanas yang ada di sini. Pemilik kebun. Bener ya, pemilik kebun juga ya? Orang tua saya sih. Oh iya, Saya cuma ternyata. menjalankan aja. Oh, jadi menjalankan Iya. usaha orang tuanya dengan berkebun nanas. Iya. Nah, saya ingin tanya ini luasnya ini kira-kira berapa hektar ya untuk kebun nanas milik orang tuanya Ibu Andi? Kalau untuk luasnya secara detailnya saya nggak tahu, yang jelas ada beberapa hektar. Detailnya sih belum tahu karena yang ngurus itu semua sebenarnya cowok ya, yang berkebun sama mengurusi kebun itu cowok. Kita kalau saya sih khusus di keuangan aja, misalnya yang berapa, kita cukup di situ aja. Oh gitu ya. Nah, terus kalau misalkan untuk lahan-lahan yang ada di daerah sini, ini sebenarnya tepatnya daerah apa namanya Bu? Kalau ini, Iya, ini tepatnya daerah yang kita sebut Parit 6, Parit 6, yaitu yang ada di Desa Tangkit Baru. daerah Tangkit Baru. Iya. Oh gitu ya. Soalnya tadi kan saya keliling-keliling Ya. gitu kan. Nah, ternyata pas kebetulan saya perhatiin ada yang lagi ada proses metikan nih. Ya, Nah, kebetulan saya lagi lihat itu orang lagi metik. oh gitu ya. Apa karena lagi ada order atau gimana? Lagi ada order. Oh, lagi ada order. Biasanya tuh kalau sekarang order tuh bisa ada beberapa, maksudnya pesanannya ada berapa nanas gitu? Ribuan. Sampai ribuan? Iya, sampai ribuan. Tergantung biasanya kalau satu truk itu bisa sampai 5.000 atau 10.000. Wow, itu dikirim kemana aja itu? Keluar kota, khususnya provinsi Jambi dulu kan. Mhm. Setelah itu ada yang ke Jakarta, ada yang ke Padang, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kalau untuk keluar kota itu kan berarti kan perjalanan membutuhkan waktu Iya, gitu kan? benar-benar. Apa ada perbedaan antara yang untuk yang lokal dengan yang Jakarta atau dengan yang Palembang gitu kan? Atau Jakarta kan lebih jauh. Benar. Ada perbedaannya nggak, misalkan kurang apa, maksudnya belum begitu matang terus sudah dipetik untuk yang dikirim ke Jakarta apa begitu? Ya, benar, pasti ada perbedaan karena Oh, gini, gitu. dari jarak kan, jarak tempuh dan yang namanya buah ini kan bisa merosot atau bisa lebih matang atau bisa lebih busuk ya. Untuk khusus di Kota Jambi kita paling suka itu, maksudnya paling, dan pembelinya lebih suka yang kualitasnya super dalam arti kata untuk Kota Jambi dia lebih suka yang masak karena kan lebih deadline-nya mau masak kan untuk ibu-ibu di Iya, rumah iya, ya. iya, betul. Gitu, dan juga besarnya juga standar. Kalau ada yang lebih besar mereka juga lebih besar sukanya. Terus kalau yang di luar kota biasanya kita kirim yang mengkal atau yang bisa dibilang masih muda belum matang gitu. Oh iya. Karena Iya. dalam perjalanan dia bisa matang tersendiri. Oh gitu ya, berarti dia selama perjalanan dengan berjalannya waktu dia bisa matang gitu ya. Matang sendiri. Berarti bisa, kan ini kelihatannya hijau-hijau Iya, nih. benar. Berarti nantinya bisa kuning tuh. Bisa kuning pas nyampe Jakarta. Oh oke. Nah berarti kalau misalkan ada yang setengah kuning setengah hijau, nah itu yang buat dikirim masih ke daerah-daerah Sumatera atau udah ke Jakarta? Sumatera sih biasanya. Sumatera ya, karena udah setengah kuning gitu Iya, ya. setengah kuning setengah hijau. Kalau Oh. sudah kuning semua itu nggak bisa lagi kita kirim. Itu Harus lokal. Iya, dan harus lokal. Oke. Dan itu kalau misalkan apa namanya buat dikirim ke luar daerah itu berarti hijau, tapi bukan berarti bisa menambah apa namanya besarnya itu tidak menambah ya. Besar tidak bertambah. Kalau masih di pohon kan nambah dia istilahnya kan besarnya. 1 hari 2 hari aja dia bisa nambah besar Iya, gitu benar, kan. benar. Berarti kalau misalkan
selama perjalanan walaupun dia makin masak gitu ya, makin matang, tapi Besarnya tidak menambah tetap. besar gitu ya. Iya, tetap. Jadi kalau kecil kecil. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini nanasnya nanas jenis apa ya? Kalau ini sih kebetulan kalau jenis nanasnya lebih gimana ya? Nggak tahu secara spesifik gimana, kalau kita tanya aja sama orang metiknya. Oh, yuk boleh yuk. Iya, boleh boleh. sih dia. Boleh. Di sana yuk. Tanya aja langsung. Kita lihat langsung ada yang ngomong orang lagi metik yuk. Iya. Nah, ini nanas yang udah beberapa dipetik sama bapaknya itu. Jadi ini nanas ini belum masak, belum matang. Ya ini khusus luar kota. Nah, ini biasanya khusus untuk yang keluar Iya, kota. benar. Nah, kalau yang ini sih udah kelihatan kuning, Ya. kelihatan kuning. Jadi dia dipetik di sana, dikumpul di sini. Setelah itu nanti diangkut lagi ke pinggir jalan. Diangkut Dan lagi bisa pinggir jalan. diangkut ke mobil. Oh, gitu. Nah, terus sekarang kita deketin ke bapaknya. Halo Bapak. Lagi petikan ya, lagi panen ya. Nah, ini saya mau nanya-nanya. Ini jenis nanasnya jenis nanas apa ya? Apa ada khusus emang nanas Jambi atau Nanas Jambi apa? aja. Nanas Jambi aja ya. Kan ada beberapa juga yang saya tahu kan ada nanas madu. Ya ada kecil tapi juga manis. Tapi kalau ini hanya nanas Jambi aja gitu ya. Aja, ini memang manis juga. Oh gitu. Nah ini dengan bapak siapa? M Akib. M. M Hakib. Nah bapak ini dia yang apa yang panen terus dia metik terus sambil memilah-milah. Berikut juga dengan perawatan juga termasuk ya Pak ya? Betul. Oh gitu. Nah Bapak sendiri nih sebagai petani nanas sudah berapa lama? Sudah mulai dari kecil di sini. Dari kecil di Iya. sini. Bapak berarti memang asli sini? Iya, asli di sini. Oh gitu. Nah kira-kira nih kan udah lama nih dari kecil nih. Iya. Berarti kan sudah kesehari-harian dan juga apa ya namanya sama nanas istilahnya udah paham lah ya. Nah nanas ini nih sebenarnya awalnya itu ditanamnya itu dari yang apa sih, apa dari buahnya atau Bukan dari ini, dari sampingnya ini. oh Ada juga anaknya kan. oh gitu anak pohonnya ya. Ini anak pohon. Begini kan. Oh. Oh, ini. Oh, ini. Nah, pemirsa ini termasuk bibit. Iya. Ini bibitnya dari nanas ini. Jadi akan selalu bertambah terus itu berarti ya, Pak ya? Asal beranak pasti ada tumbuhan anaknya. Berbuah pasti ada anaknya. Oh, gitu. Nah, yang setelah dia berbuahnya itu berarti pohonnya itu tetap bisa tumbuh atau apa mati? Pasti tumbuh. Pasti tumbuh lagi, bisa berbuah lagi ya. Iya. Oh gitu. Nah dulunya nih yang pernah Bapak tahu nih sebelumnya dulu di sini menjadi kebun nanas dulunya di sini apa tempatnya? Hutan di sini. Hutan, Iya. hutan belantara aja atau memang hutan lindung atau Hutan belantara. hutan belantara? Terus oleh warga sini terus dikelola menjadi kebun nanas. Iya betul. Nah kalau total yang Bapak urus nih kebun nanas nih berapa hektar? Kami 1 hektar aja. 1 hektar. Oh berarti sudah ada per ininya ya, Iya iya. per bagian-bagian ya untuk 1 hektar. Bapak mungkin nanti yang lainnya nanti ada teman Bapak Ada, lagi ya. gitu ya. Oh gitu. Nah terus untuk perawatannya sendiri nih Pak, biasanya apa yang dilakuin Pak? Ya kan dibersihin dulu, kalau sudah dibersihin baru disemprot racun. Udah tuh kalau sudah itu baru dipupuk lagi. Oh baru dipupuk. Ya, kalau Nah udah dipupuk udah besar juga buahnya. kalau racunnya itu semprot racun itu tuh biasanya apa? Tidak mempengaruhi ke pohon nanasnya? Kalau apa ada namanya demek itu tidak membunuh tidak membunuh nanas. Oh gitu. Tapi kalau germason itu membunuh. Tapi Berarti- kalau germason itu untuk jalannya aja. Oh gitu untuk jalannya ya, untuk buka jalan. Berarti kalau misalkan ini kayak semacam untuk bersih-bersihin ini ya, tanaman-tanaman ini ya. Ya pakai parang, Pak. Oh gitu ya.
Untuk yang penyemprotan itu Penyemprotan itu kalau setelah di apa kan dibersihin dulu baru disemprot lagi. oh gitu ya. Nah, kalau ukuran nanas nih, nah ini yang ukuran seperti ini kira-kira yang udah berapa bulan? Kalau ini sekitar 4 bulan setengah. Ini 4 bulan. Dari mulai dia tumbuhnya kecil sampai dia bisa dipanen itu, kalau yang benar-benar sampai masak ya itu berapa lama, Pak? Kita bilangnya 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. 4 bulan setengah kan sudah masak ini. Ini sudah masak ya, cuman tinggal karena iya belum kuning nian kan. cuman hanya belum kuning, tapi Iya, sebenarnya sudah sudah masak. bisa dimakan. sudah bisa dimakan gitu ya. Urang singkati mengilir nyola. Nah, Pak, ini kan kalau saya perhatiin kan semua nanas ini kan ada atasnya nih, Iya, ya. daun-daun atasnya nih. Kalau seandainya dipotong gitu, ada pengaruhnya nggak kalau pada saat dibawa? Yang penting tidak terlalu rapat di sini, Pak. Kalau di sini tidak jadi masalah. Oh, gitu ya. Yang penting tidak rapat dari apanya nanasnya. Kan ini kan daunnya tidak jadi masalah, Pak. Gitu ya. Iya. Takutnya mungkin pada saat dikirim keluar kota ada pengaruh Tidak jadi cepat masalah. busuk. Tidak jadi atau masalah, apa. Pak. Kalau dipotong di separuh aja, yang Iya. penting tidak nyampe nanasnya, Pak. Oh, kalau sampai nanasnya berarti Nah. harus dikupas, harus Iya, dimakan gitu ya. busuk dia, Pak. Iya, betul. Nah, namanya nanas. Berarti kalau misalkan kita kembali ke perawatannya itu, jadi kalau hama-hama yang ada di sini itu biasanya ada hama apa aja, Pak? Ada sejenis apa kayak apa? Kayak lalat itu. Hingga di itulah yang anunya, Pak. Sering Oh. ada berlubang dikit, ada juga yang Berarti sama hitam. kayak kita kan, kalau itu kan kayak lalat. Iya. Kalau kita kalau teh lalat jadi hitam itu di badan kita ya kan. Berarti kan sama. Oh, itu termasuk hamanya. Iya, hamanya, Pak. Nah, itu biasanya antisipasinya Nggak ada, kita belum ada ketemu macam mana caranya membasmi hama itu. hama itu. Tapi itu sangat jarang ya. Sangat ya. Sangat jarang kalau misalkan selama kita perawatan kita juga baik gitu ya. Iya, betul. Terus di Jambi ini kan posisinya kan ini apa namanya, nggak jauh dengan waktu kabut asap itu, ya kan? Iya. Nah, waktu itu, kondisi nanas itu dulu gimana tuh waktu kondisinya? Waktu kemarau kemarin terhalang juga kami buah-buahnya, Pak. Kurang juga. Kurang. Iya, kurang. Kena juga Drastis atau hanya berkurangnya sedikit gitu? banyak, Pak. Banyak. Iya. Waduh. berarti- Kalau kendalanya nanas ini yang penting tidak kemarau, Pak. Oh, nggak kemarau. Iya, tidak kemarau. Nah, kalau biasanya pada saat musim kemarau itu untuk mengantisipasinya itu apa biasanya? Tidak ada, Pak. Mungkin disemprot, maksudnya disiram atau apa gitu? Sulit Enggak juga. Sulit lah, Pak, kalau mau disiram 1 hektar itu gimana ambil airnya, Pak? Oh, gitu ya. Nah, kalau untuk nanasnya sendiri nih, Iya. ada nggak pupuknya supaya untuk mempercepat pertumbuhan atau supaya jadi kualitas nanas yang baik itu ada nggak, Pak? Enggak. Nggak ada. Oh, gitu. Karena Paling kalau masih kecil macam ini kan dipupuk Oriala sama KCL. oh gitu ya. Iya. Oh, itu berarti sama dengan pupuk yang maksudnya standar lah ya, Iya, standar. maksudnya untuk tanahnya gitu ya. Tapi nggak ada pupuk yang apa, misalkan untuk mempercepat, misalkan ada apa cairan apa yang diteteskan? Oh, ada, Pak. Oh, ada. Sepa namanya, Pak. Oh, itu Sepa namanya. Sepa namanya. Nah, itu dia cara kerjanya gimana, Pak itu? Cara kerjanya kalau apa nyepa di batang, Pak, masih di cairan di sini. Oh, Iya. ini kalau yang belum ada nanasnya. Iya, belum ada nanasnya. Kalau nyepa dari dari batang, kita masukkan di sini pakai semprot kan. Mm-mm. Nah, itu jadi terlihat nanti hasilnya apa? Lebih maksimalkah atau lebih cepat matang atau gimana? Lebih cepat matang, Pak. Lebih cepat Ya, matang. 3 bulan lebih cuman itu. Oh, gitu. Nah, dari Bapak sendiri menggunakan itu nggak? Sering juga, Pak. Sering juga ya. Nah, itu misalkan supaya pemirsa tahu juga nih, misalkan ada di kota yang punya lahan kecil yang dia mau misalkan nanam nanas gitu menggunakan Sepa itu. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan Sepa itu mudah nggak didapat atau mahal nggak itu
kalau harganya cuma 22.000. Tapi kalau kita carinya kan di pupuk aja. Di di tempat penjualan pupuk banyak itu. Oh gitu. Pasti ya? ada di situ. Pasti ada di tempat penjualan pupuk ya. Iya. Oh gitu. Berarti itu yang tadinya 4,5 bulan ternyata bisa jadi 3,5 bulan. Jadi lebih cepat 1 bulan ya. Bisa cepat 1 bulan. Tetap bisa, tetap besar. Besar, Pak. Matang. Iya, betul. Tidak mempengaruhi rasa ya. Tidak mempengaruhi. Nah, satu lagi nih Pak, yang Bapak tahu, berarti selain untuk dikonsumsi sebagai buah nanas ini, ada nggak Pak selain dikonsumsi sebagai buah? Kan yang saya tahu paling kue nastar. Ya, kue nastar kan untuk nanas. Nah, yang Bapak tahu biasanya digunakan untuk apa lagi? Ada namanya selai nanas Pak. Selai nanas. Terus ada apa lagi? Dodol-dodol gitu. Dodol ya? nanas ya, dodol nanas. Dodol. Sejenis itu lah Pak. Kerupuk gitu ya katanya ya, ada ya. Kerupuk, iya. Apa kerupuk atau apa yang jelas yang selai goreng nanas Pak. Iya. Wah, berarti kalau untuk dari daun-daunnya nggak ada yang bisa karyakan atau apa gitu? Belum ada yang aneh Pak. Belum ada yang kelola itu. Belum ada yang kelola ya. Oh, berarti sejauh ini hanya hanya untuk selai. Nah, itu aja baru bisa ya. Oh, oke. Jadi tadi kalau cara metiknya tadi gimana Pak? Kalau boleh saya diajarin. Nah, ini dipetik nih. Iya, dipetik. Nah, coba saya pinjam. Bisa. Saya coba petik. Ini kan buntutnya Pak baru Tahu saya bisa jadi petani nanas. Pegang ini. Iya, baru dipotong. Ini gini ya? Iya. Potongnya dari bawah sini. Pasing aja Pak. Iya. Dari sini ya? Bisa juga Pak. Bener nggak apa-apa nih? Ini Ada apa-apa, ada anak ini. Tidak apa-apa itu anaknya. Oh ya. Ditebang aja gini Pak. Ditebas ya? Iya. Ya, ini apa daunnya? Nggak jadi masalah itu daunnya Pak. Ya, jadi patah di sini deh. Ya, Jadi kalau mudanya ini tadi. saya termasuk gagal. Ini. Ya, saya bisa dipecat nanti sama ini Ibu Mandor. Kalau gagal. Ini kalau gini nggak apa-apa Pak? Oh, nggak apa-apa. Terus mana lagi Pak? Ini Pak. Nah, ini nih. Ini rada besar ini. Ini rada besar. Jadi tebas daun gini nggak apa-apa Pak? Apa Pak? Wih, ini. Kalau lagi gitu ini. Iya, ini, mantap ini barangnya. Apa namanya? Tajam. Ini gini nggak pakai tenaga kenceng loh ini. Nggak pakai tenaga kenceng loh ini. Asli. Dia tajam banget. Bisa. Ini gini bener nggak apa-apa Pak? Betul. Ini nanti sayang dong sebenarnya ini. Nggak jadi masalah. Ada apa? Ada bibitnya. Ada bibitnya. Itu kan kalau yang ini yang ditanam masih besar dia buahnya Pak daripada yang tadi Pak. Kalau ini ditanam? Iya. Tapi lambat prosesnya ini Pak. Oh, karena nutrisinya dia tertarik sama bibitnya ya. Jadinya dia lebih lama pertumbuhannya gitu ya. Wah, berarti sekarang ini belum ada yang pas benar-benar matang ya Pak? Iya. Belum ada yang kuning. Berarti ini targetnya khusus untuk ke luar kota Jakarta, karena pada saat sampai ke Jakarta ini dia matang gitu. Waduh, mana lagi Pak? Saya penasaran saya. Ada lagi tengah ya nggak apa-apa. Oh itu ya? Iya, dempetan dua itu. Oh dua itu, oke dua ini saya. Ada yang besar ini tapi bersama ini aku bersih itu. Lagi buka jalur. Wih besar nih. Sayang Pak, itu kasihan itu masih kecil. Gede. Wih, kali ini kalau dilihat
termasuk baiklah, tapi masih belum ada yang kuning. Kuningnya baru sedikit, warnanya kuning-kuningnya masih berbeda dengan yang tadi benar-benar masih hijau, tapi ini sudah kelihatan menguning-kuning dikit tuh. Keren kan, keren. Nah kalau yang kecil-kecil ini nih bisa, kalau nanas yang kecil-kecil ini lucu bentuknya. Ini yang umur berapa nih Pak? Ini sekitar hampir sebulan itu Pak, 20 hari. Oh kurang lebih sebulan atau 20 hari ya. Dia kasihan pemirsanya nggak bisa lewat. Kalau potong ini nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Orangnya nggak tegaan Pak. Saya orangnya nggak tegaan. Biar pemirsa bisa ngomong dengan enak. Keren kan? Buah nanas itu indah. Juga ada yang dekat nih, ada dua. Lihat. Maksudnya pohonnya besar, kelihatannya kayak mekar. Pak, saya berterima kasih banget udah diajak keliling-keliling sini, terus diajarin cara apa tadi namanya? Oh, cara panen dengan metik. Terus jadi misalnya saya juga jadi tahu bahwa nanas itu juga sebenarnya adalah buah yang memiliki tingkat sensitif juga terhadap apa namanya gangguan dari luarnya dia gitu ya, kayak panas, benar-benar musim kemarau dia juga akan terhambat dia pertumbuhannya gitu kan, berikut juga dengan hama gitu kan. Jadi saya jadi banyak tahu. Nah sekarang ini saya kembalikan. Jadi saya terima kasih banget sama Bapak udah ganggu nih, jaga Bapak, dan terima kasih juga atas waktunya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah pemirsa, tadi saya udah keliling-keliling nih di kebun ini, udah nanya-nanya sama Bapak nih, apa sih sebenarnya yang ada di sini semua nih, kebun nanas ini. Terus cerita sedikit tentang kebun nanas ini. Cara memanennya juga ada cara yang tersendiri gitu kan untuk memanen nanas. Nah pemirsa, kita nanti akan ngobrol lagi dengan Ibu Andi. Dia kayak lagi di depan. Nanti kita akan tanyakan lagi kelanjutannya seperti apa. Pengen tahu gitu, ada bilang tadi dodol nanas lepas, kita pengen tahu. mengilir nyola rotan, urang singkati lang adek mengilir nyola rotan. Singgah berhenti deh oi, singgahlah berhenti di ujung Tanjung Malang nian kau badan. Singgo berhenti. Kalau satu truk sih tergantung permintaan, kadang 9.000, 8.500. Kalau untuk pengiriman ke Jakarta, Bandung, dalam kota kayak Muara Angke. Kendala paling kalau lagi kemarau kan nanas permintaan banyak, kita nggak bisa memenuhi permintaan. Itulah bernyanyi deolah bersama-sama, senang di hati deoi, senanglah di hati. Itulah bernyanyi deolah bersama-sama, makanlah sirih.
Nah, ini lagi proses apa nih, Bu? Oh, ini saya lagi nyusun sambil menghitung. Oh. Udah ada berapa buah sih yang udah dipetik sama Bapak arsitek? Oh, gitu ya. Saya juga tadi habis dari sana tuh habis Ya? apa minta ajarin juga cara motong-motongnya juga, ternyata kan harus ada ya kenalah batangnya. Cuman tadi ada yang salah juga, terlalu pendek gitu kan. Terus juga jadi tahu kalau misalkan ini juga ternyata memang kan masih ada nih nggak dipotong. Jadi dipotong kalau terlalu sini nanti mungkin bisa mempengaruhi juga, misalnya terlalu jadi cepat Matang. kalau matang atau gimana gitu kan. Jadi tahu semuanya tentang nanas lah gitu kan. Nah, tadi kan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bapak itu kan bahwa nanas itu ternyata bisa diolahnya bukan hanya dari segi buahnya aja kan, untuk konsumsi buah kan. Ternyata ada juga yang konsumsi dalam bentuk lain, misalkan dari dodol nanas. Kan kalau yang orang-orang tahu kan nanas itu paling hanya nastar. Benar. Nah, ya kan? Nah, itu benar-benar yang khas nanas banget gitu kan. Nah, kalau tadi bapaknya bilang ada dodol, terus ada apa lagi? Nanas goreng. Selain nanas goreng. Ya, nah, itu ya. goreng. Nah, di sini tuh ada nggak yang memproduksinya di sini? Banyak sih Pak, karena di sini selain buah nanas kan, ibu-ibu punya kreativitas tersendiri. Oh, gitu. Iya, jadi dia punya kreativitas tersendiri mengolah buah nanas menjadi suatu makanan ringan. Salah satunya selain nanas goreng, dan yang satu lagi tadi kata Bapak kan dengar ada dodol nanas, seperti itu. Itu ada nanas-nanas pilihan nggak untuk yang diolah untuk menjadi makanan seperti itu? Pasti, cuma nanas pilihan yang masak aja. Oh, Dan nggak boleh terlalu masak juga sih. Oh gitu, tapi yang jelas sudah kuning semua lah ya? Ya, kuning semua benar. Sudah kuning semua, oh, oke. Nah pemirsa, jadi nanas itu termasuk buah yang multifungsi gitu kan. Jadi ada bisa jadi buah yang menyegarkan dan menyehatkan. Terus juga ada juga dalam segi makanan yang bisa diolah menjadi makanan yang enak. Contohnya adalah nastar, terus selai goreng, dodol nanas gitu kan. Itu termasuk olahan-olahan yang ada di bisa diolah dari buah nanas itu sendiri gitu kan. Nah pemirsa, saya tadi udah habis keliling-keliling ke kebun nanas. Jadi duren, jadi pengen makan duren jadinya. Ya, kebun nanas. Jadi saya sudah tahu semuanya. Saya Panji Nugroho, pamit undur diri, sampai jumpa. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Ya, sama-sama. Dengan waktunya. Lindung hayulah malanglah kau badan, tunanglah ado deoi, tunanglah yang ado. Ngapo kau lindung hai malang, nianlah kau badan. Ada